kan tinggal diedit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anta. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini Bu. Jadi saya dan Pak Ibnu berdua di sini bermaksud untuk berdiskusi dengan Ibu Anita terkait program pendidikan calon bergerak. Alhamdulillah kami sudah memasuki modul 3.2 di mana kami diminta untuk berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai identifikasi aset di sekolah. Identifikasi aset ya. Jadi untuk identifikasi ini perlu ada diskusi dengan kepala sekolah yang kemudian nanti berlanjut dengan sehingga nanti setelah kita identifikasi bisa kita manfaatkan atau kembangkan dari identifikasi aset-aset yang kita punya. Jadi barangkali ada yang masih tersembunyi ataupun mungkin bermanfaat kan bisa nanti kita maksimalkan. Mungkin langsung saja Bu Esti ya. Dari yang pertama itu kan gambar manusia Bu, karena kita di sini juga cukup beragam ya. Alhamdulillah kan murid kita sekitar 457. 454. Dan manusia punya pertama murid ya, murid kita 454. Sehingga murid banyak itu juga dana bos dan dana BOP tentunya juga pengaruh ya. Selanjutnya selain murid ada dewan guru kita, dewan guru 25 sama itu ya, sama yang jadi kalau itu kan 22 itu sama sekalian honorer, sama tenaga pendidikan itu mungkin PNS-nya itu ada 20. Kalau PNS-nya 13. Oh sama P3K? PNS kan beda sama ASN ya. Kalau PNS-nya 13. Kalau P3K-nya kita punya 6. 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 20. Duanya benar ya? Berarti kan KKI. Oh KKI. Berarti Ya. Tapi KKI itu pendidikan ya. Mendidik kependidikan KKI kita punya 3 kan. Cara apa ya Bu? Kemudian kita punya salah satu pendidikan itu ini di TU Manila KKI kan. Terus di positif. Jadi kalau lihat dari totalnya sih gitu ya, totalnya kita ini 22 ditambah 3, 25 tambah 2, 27 keseluruhan. termasuk kebersihan ya. Jadi belum apa saya SDM, data sudut SDM ya. Kita punya 28 ya. Selanjutnya Kalau wali murid dan komite itu bisa kita hubungkan jadi modul. Kalau lihat dari aset itu kan bisa yang dari mana ya, bisa dilihat. Kalau saya melihatnya justru itu ya sebagai aset kita. Jadi wali murid sama seperti siswa kita juga ini ya. Tetapi ini juga sebenarnya tetangga kita juga termasuk aset loh ya gitu ya, aset dari SDM itu juga bisa kita diskusikan. Saya itu bisa yang kita juga terbantu lah dengan nabung itu luar biasa. Setelah kita kan aman ya
itu ada perannya juga. Walaupun ya seperti itu ya kondisinya, tapi tetap nakal ya dulu ya Kak Edi, ya keluarganya lah. Mahasiswa ya sama lingkungan ya, ini aset SDM ya. Kan aset itu kan memang ada yang sumber daya manusia, jadi ya aset punya manusia. Lingkungan juga sebenarnya kali ini kalau kali ini itu Pak bisa kita manfaatkan gitu ya, itu juga aset gitu ya. Kan keberadaannya juga itu sebenarnya ya sudah tahu ada yang memang sekolah memfungsikan itu kenapa bisa jadikan ini loh, bisa dijadikan kolam ikan gitu ya. Kolam ikan bisa bersih dia, tapi memang terus kita doang di sana kita sekat gitu kan ya, dan balik ke sini hanya bisa dimasak gitu. Cuman kan kita belum sampai ke sana, artinya belum sampai bisa memaksimalkan aset-aset lain. Itu pohon-pohon ini kan juga aset sebenarnya. Ini loh, kita punya aset alam yang luar biasa. Pohon di sini gampang banget tumbuh, ya. Ini juga aset. Kalau di tempat kami yang panas di sana susah banget pohon tumbuh. Kalau di daerah utara, karena polusinya. Di sini kita selatannya udara juga termasuk. Ini SDM dulu ya. Cukup lanjut ke mungkin yang modal sosial ini. Sosial itu kan berarti kita punya hubungan kolaborasi dengan beberapa pihak seperti puskesmas, masuk ke puskesmas, kemudian sosial itu kemarin kita di sekolah juga Bu ya, alhamdulillah sudah mengadakan pertemuan dengan Ibu sekolah yang sosial. Sebenarnya kita juga kerjasama bisa itu semua dengan sosial yang tradisional gitu ya. Tapi memang kemarin saya coba tuh Pak Yoyo, Pak Egi, sebenarnya saya maunya seperti itu belum berjalan tuh. Nanti bisa kenapa? Jadi Karena kita datangkan sini untuk karir. motivasi anak-anak Karir, kan ya. gitu. Jadi Mereka tahu nih ternyata karir itu bukan hanya dokter doang, kan? Bisa jadi polisi, karena pemadam kebakaran juga luar biasa loh. Kemudian adik saya datang pemadam tuh biayanya agak banyak yang harus satu tuh. Karena dia pakai ini sih mempraktekkan. Iya, pakai yang menyemprot air, pakai mobil yang kecil. Lumayan bisa ya. Kalau yang mau nanti saya bisa bantu kotakin, cuma ya itu biayanya segitu. Kita coba ya, karena emang sebenarnya anak-anak juga senang juga Bu, mandi-mandian gitu. Emang ada prakteknya juga memadamkan api. Itu juga ya, kita punya dana. Tapi saya pikir, saya mah kalau ada dananya saya mau kayu, kenapa itu mau benar-benar dasar untuk mereka. Anak juga minta ganti Bu, jadi habis kesalahan mereka itu jadi harus persiapkan juga tuh ya. Jadi apa aja sebelum berarti itu sosial ya, masuk dengan aset sosial ya. Jadi dengan puskesmas ya. Puskesmas kan namanya sudah selalu berjalan, dan itu juga sudah berjalan. kalau kepolisian itu bisa ini Bu, jadi dari sana kan ada pakai ini berarti kalau dulu kan ke sekolah SMP Polisi masuk sekolah. jadi sambil karir untuk pengetahuan anak-anak juga gitu. Tujuannya memang dia kan untuk mencegah tawuran, tapi untuk sosialisasi karir juga nih. Tinggal di surat aja kan Bu, Kalau ada kepolisian enggak penyuluhan apa, kayak itu kan mereka tawuran ya. iya sosialisasi kalau gitu. Karena kan Dari memang saatnya- harus dari dasar, karena dari dasar kasih tahu. kalau dulu kan sekolah beda kayak itu tawuran dulu kan ada Kalau kamu STM. kalau yang di SMK itu mah jangan ditanya. Polisi itu seminggu sekali itu pasti datang, kita malah kadang-kadang aduh gitu kan ya, aduh cuman karena memang udah jadi program mereka. Kalau SD mungkin bukan menjadi program mereka ya, cuman setidaknya kalau kita berkirim surat kita punya nih program sekolah ya tadi untuk karir kan gitu mereka biar anak-anak itu tertanam kan kadang-kadang mereka jadi polisi nah tertanam lah mereka menjadi polisi bisa sih sosial kerjasama kita mau coba kerjasama dengan apa yang ada di sekitar kita terus juga waktu kita di sekeliling tapi dibutuhkan loh
komunitas belajar juga bisa kali ya, yang rasa malai Bisa, itu juga Oh iya, bisa. bisa. Komunitas belajar. Itu ini ya, kalau selanjutnya. Sebenarnya bukan hanya sosial dia juga punya kompetensi ya. Iya. Mengenai kompetensi masuk ke situ. Jadi untuk aset ini SDM, sosial, ekonomi, ya kan ya? Ada juga ya ekonomi ya. finansial, politik, agama, alam, dan musik. Kalau yang selanjutnya kan Model politik. Model politik ini kan kita punya hubungan dengan kelurahan gitu ya. Ada, kita memerlukan juga RT, RW. Yang Kalau kedua, politik itu berhubungan dengan kebijakan. iya kebijakan pemerintah. Iya, kebijakan. Jadi semacam ada edaran, misalnya kita nih guru, misalkan gitu ya, ada edaran untuk pakaian atau misalkan anak-anak itu pakai itu juga kebijakan politik sebenarnya. Karena memang kita berjalan berdasarkan surat edaran itu politik. Kayak misalkan di RT ya ada surat edaran apa biasanya sekolah-sekolah. Ini juga sih semacam mereka minta anak-anak menjadi tenaga paskib untuk pengibaran bendera. Sebenarnya secara itu sosial, tapi karena dia secara politik ya apa kayak edaran khusus, undangan khusus itu bisa gitu. Itu bisa juga masuk ke kebijakan. Kalau saya tahu memang kalau politik ini berhubungan dengan kebijakan. jadi dari dinas pendidikan yang Bisa dari studi, dari pendidikan, kemudian pokoknya yang memang yang berhubungan sama kebijakan. Karena kan kita memang pasti ini merupakan tidak lepas dari itu sistem ya, masuk dalam sistem ya, kebijakan. yang masuk juga kalau seperti Bisa ya. Yang namanya aset ya, itu kan bisa menjadi satu nilai plus gitu. Bisa juga sih artinya macam ini lah kayak saya bahasa misalnya guru ini kan aset, tapi tidak semua guru punya kompetensi yang bagus, tapi ini aset kita. Misal orang-orang guru-guru yang cerewet banget gitu ya, atau kadang-kadang ada yang detail banget ya. Kan kadang-kadang itu menjadi satu apa ya, hambat. Tapi kalau kita tempatkan dia, orang-orang itu kita orang yang kayak gini taruhnya di bagian harap misalnya, orang yang taruh di MC misalkan. Nah orang gitu akan berkembang gitu. Ya orang berkembang. Nah ini juga aset. Jadi bagaimana kita mengembangkan aset itu. Nah ini juga kalau politik dikatakan politik kebijakan itu bisa juga menjadi satu peluang. Gitu. Bagaimana kita mengelola kan untuk politik kan bagaimana kita bisa mengelola aset. Kali depan kita belum bisa mengelola depan gitu kali depan itu. Padahal kali di depan itu bisa kita jadikan sebuah aset gitu kan, aset yang positif untuk kita belum bisa mengelola itu. Ya, hanya sekedar hanya ada kali aja. Padahal kalau misalkan ketemu orang yang memang benar kreatif gitu, itu kali bisa jadi bagus. Tapi kita belum bisa sampai ke sana. Nah ini seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa melihat kayak saya dapat nih ditempatkan di sini. Ya saya nggak bisa nolak karena memang ini asetnya sudah seperti ini, pengennya A, B, C, D nggak bisa, jadi saya harus bisa memanfaatkan aset-aset yang ada. Aset apa aja? Ya aset SDM-nya, aset sosialnya, gitu. Aset dari politiknya, mungkin nanti aset dari ekonominya, gitu ya. Nah bagaimana kita bisa memanfaatkan sepertinya juga? Kenapa kok guru penggerak disuruh seperti ini? Karena kan nanti kan larinya ke pemimpin nih. Menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu berarti harus bisa memanfaatkan aset-aset yang ada. Ada kepala sekolah yang misalkan ditinggalin utang kan gitu, tinggalin utang misalkan. Gimana nih? Nggak bisa kita teriak, nggak bisa kita marah. Nah kita tinggal memanfaatkan aset yang ada. Gimana caranya? Ya itulah yang namanya ilmu kepemimpinan. Jadi diharapkan sebenarnya gitu harapannya. Kenapa kok materi ini ada? Kenapa materi ada di CGP? Dia bisa memotivasi. Karena kadang
tidak semua sekolah kan sama. Pengennya dibikin kalau semuanya sama, komputer ada misalkan tersedia semua enak, tapi kan enggak. Yang ini ada 15, yang ini ada 30, ada juga cuma ada 2 sama 3. Tapi kan ini kan harus tetap berjalan. Gimana caranya? Nah itulah memanfaatkan aset-aset. Guru-gurunya juga gitu. Kita punya 27 nih tadi. 27, 28 sama saya. Apakah semua sama? Enggak. Tapi bagaimana supaya bisa tetap berjalan? Yang A maunya begitu, yang ini mau kita, tapi tetapnya ayo sama-sama yuk. Itu kita coba mengelola aset. SDM, sosial, itu gitu. Lanjut. Modal agama dan budaya nih Bu. Beragam Agama dengan budaya dan kita juga kalau kemarin sama sudah diskusi sih mayoritas kan memang Islam nih Bu, kan yang Kristen mungkin sekitar 1% ya Pak, hanya Ya kalau dari 500 nggak sampai dari dan agama Ya, Katolik. 1%. dan Hindu sih tidak ada sih di sekolah kita. Kalau kita bisa memasukkan program-program yang sudah berjalan nih Bu, kayak misalkan program ya keagamaan gitu Bu. Di sini kalau berdasarkan ini politik tadi kan memang tidak boleh membela juga. Berarti kita ya mau tidak mau gitu memfasilitasi. Memang yang di mana-mana mayoritas pasti begitu. Minoritas berarti namanya minoritas kan gitu ya. Minoritas berarti mencoba untuk mencari jalan. Tapi kan di sini tugas kita gitu ya memfasilitasi gitu. Seperti apa? Kayak hari Jumat dan juga kan tetap kita fasilitasi. Gimana di perpustakaan? Kita buat nyaman perpustakaan itu, kita fasilitasi gitu. Terus tiap pagi misalnya, tiap pagi kan juga mereka ada yang memimpin ya, walaupun dari orang mahasiswa, karena memang ada kebijakan lagi. Kita merekrut guru agama itu tuh kalau dari itu ada komposisinya. Kita boleh gitu ya membuka kuota kalau jumlah siswa itu ada lagi kita ke kebijakan. Nah, kalau misalkan ada juga kemarin misalkan ya dia di sini kalau nggak salah gitu kan. Kenapa udah kemarin kesini? Kenapa nggak pilih kesini? itu lagi mulai Misalnya sudah, ini saya cek ya. Nanti ya Bu. Ya. Nah, jadi ada kebijakan atau yang memang di luar dari kemampuan kita. Tapi tetap nih kalau masalah agama, budaya, saya lihat kan teman-teman guru sudah memfasilitasi. Anak ini kan nggak tahu dari suku apa aja, pokoknya jadi satu mereka gitu ya. Dan itu salah satu cara kita untuk bisa mengelola aset budaya ini. Nanti tarian itu kan dari Aceh ya kalau nggak salah ya. Padahal kan yang nari bukan orang Aceh gitu ya. Nanti ada qasidah, padahal kan enggak. Anak-anak itu anak qasidah biasanya kan orang Betawi kan gitu ya. Bukan dari itu juga, tapi mereka kita ajarkan. Jadi bagaimana keragaman budaya, keragaman agama yang ada di sini kita tetap fasilitasi. Bukannya mencampur adukan. Kalau saya tidak begitu suka dengan mencampur adukan. Ada yang memang beberapa paham misalkan dengan nama toleransi, tapi kita cemplung ke dalam agama, saya tidak setuju. Tapi memfasilitasi ya. Misal dari agama anak-anak agama Kristen ya, pada saat memang dia harus keluar dari jam itu, ya silakan. Kita coba fasilitasi. Dari masyarakat seperti sesuatu dan sebagainya tidak ada Maksudnya untuk apa tuh? pengaruh dibantu dan sebagainya kan ya. Terima kasih. kita kayaknya sepanjang 3 tahun saya di sini agak masih jarang sih Bu kita berhubungan dengan lingkungan. Palingan sekolah kita pernah dijadikan tempat untuk sentra vaksinasi, jadi RW di sini buat vaksin. Nah ini sih belum sih Pak. Ya.
Berarti itu masuknya ke dalam sosial kali ya? Sosial. Dalam sosial ya. Karena untuk vaksinasi kemarin kan ada yang lebih memadai di aula. Jadi kalau misal nih kadang maaf nih, misal ada yang mau nikahin anaknya, misal gitu ya, nyunatin anaknya, tapi nggak punya ruang, bisa kita pinjamkan gitu. Kalau tempat saya gitu tuh, jadi karena memang itu, Bu boleh nggak, misalnya kesapras, harusnya hari Sabtu Minggu, tapi dengan catatan pokoknya clear gitu, bersih gitu kan. Terus OB-OB-nya itu yang membantu tolong diberikan kebersihan gitu. Itu bisa, tapi memang kita kita kunci semuanya gitu, tidak boleh sampai ke atas, tidak boleh ke ruang-ruang lain, hanya ke lapangan. Itu bisa kita sebagai sumbangsi kita ya, gitu ya, memanfaatkan aset gitu, memanfaatkan aset. Ini lapangan seperti ini Bu Esti, misalkan kita lapangan kita ini bagus gitu ya, memenuhi syarat, ya kita bisa dalam tanda kutip menyewakan gitu ya kepada masyarakat, bisa ayo latihan di sini gitu ya, bisa kalau kita pinjamkan dalam hal bisa kita pinjamkan, itu juga bisa. Seperti untuk ke modal lingkungan. Modal lingkungan ini kan banyak ya. Jadi lingkungan kita mungkin sekitar, atau mungkin di dalamnya taman, kita memiliki tamannya belakang ataupun taman yang ada itu kan terutama pohon buah ya, itu juga lumayan untuk ya jika seandainya di jual gitu ya, itu sebenarnya punya nilai ekonomis juga, namun ya itu kan untuk bermanfaat dari bersama gitu. Ini aset apa tadi? Lingkungan, Lingkungan. taman sekolah, tanaman buah. Nah belakang itu kan ada, kita punya kebun lada itu sebenarnya ya, itu juga bermanfaat lah ya, walaupun memang karena mungkin ininya ya kurangnya sinar gitu dari buahnya yang, tapi sih panen gitu, namun nggak semaksimal yang semestinya karena kekurangan cahaya. Lingkungan itu yang saya bilang tadi Pak, kita ini udaranya sejuk gitu ya, udaranya sejuk, otomatis tuh tanaman di sini tuh subur gitu. Ini faktor lingkungan ya, faktor lingkungan yang luar biasa. Emang saya lihat di selatan ini beda dengan barat, dari sebelah utara, dari segi apa ya, memang lingkungannya, alamnya gitu ya, alamnya. Terus ini ya Pak, tanah itu walaupun hitungannya tidak terlalu dipupuk pun, kalau misalkan hanya disiram aja pasti dia akan tumbuh. Beda sama yang daerah-daerah lain ya. Karena pengalaman saya di sana tuh sampai pupuk ini diberikan pupuk nanti yang gitu. Kalau di sini saya lihat ya memang kadang-kadang lupa menyiram aja. Padahal sebenarnya tanahnya subur, tanahnya juga cukup bagus. Ini aset sebenarnya. Memang merawat, memelihara itu kan memang sulit banget, apalagi dengan SDM yang sedikit. Memang kan untuk menyapu atau menyiram sebegini luasnya itu capek banget gitu ya, capek Pak. Artinya mereka juga berbagi tugasnya ya, bukan hanya itu yang dikerjakan. Karena kita lingkungan kita ini asetnya bagus banget. Dan kalau saya masuk ke sini sejuk, enak gitu. Tanaman lingkungannya yang juga alam kita diberikan seperti ini tanaman subur. Kakak Info bilang kemarin kan datang mangga tuh kayaknya jauh banget gitu ya. Bapak tumbuh di sini tumbuhnya bagus, belum tentu Bapak dikasih ke sekolah lain sebagus ini gitu. Kenapa? Karena memang lingkungan kita yang memang plus gitu ya, memang plus. Orang yang ngasih juga kaget kalau datang, ih kok bisa bagus ya di sini gitu kan. Belum tentu bisa bagus di sekolah lain gitu, karena kita punya lingkungan yang memang aset kita ya lebih bagus daripada yang lain.
Solusi pembiasaan sekolah di Wiata itu masuknya di mana? Karena kan itu juga alhamdulillah jadi aset prestasi kita ya, SS dan di Wiata. Memang kalau lihat Adiwiyata maksudnya ke lingkungan sih ya, ke lingkungan. Tujuan Adiwiyata itu kan sebenarnya memelihara, ya, meningkatkan lingkungan, kan gitu ya. Kan itu kan supaya lingkungannya bersih, nyaman, asri kan gitu. Supaya juga yang ada tinggal di sini masih nyaman, siswa guru kan masuknya ke lingkungan. Nah, lingkungan itu memang kita fokuskan ke lingkungan internal. Walaupun sebenarnya lingkungan itu bukan hanya internal aja, eksternal juga termasuk lingkungan kita loh. Iya. Nah, alhamdulillah, kalau saya bilang alhamdulillahnya akses dari sekolah ke depan kita juga bagus. Kan ada yang harus jalan jauh segala. Ini kan lingkungan loh, strategis. Nah itu, ya, karena kestrategisan kita masuk dalam lingkungan. Jadi ini juga termasuk nih. Terus juga Pak, kebisingan Pak, juga lingkungan gitu. Alhamdulillah di sini gitu. Kalau kita masuk misalkan sebelah kita jalan tol, misal ya berisik itu mengganggu, namanya debu. Makanya ini aset-aset lingkungan kita ini sebenarnya memang dilihat. Makanya kemarin mau dicoba dibangun di sini karena memang kita di sini menguntungkan. Kita juga transportasinya juga strategis, kemudian udara kita juga lebih bagus ya, tidak ada pabrik, tidak ada yang memang disebut. Kadang-kadang kan ada juga ada bengkel kan, bengkel mobil, bengkel motor kan gitu. Walaupun pojok-pojokan sukanya ada tuh berisik. Ini kita ada sebelah kita puskesmas. Puskesmas itu salah satu penunjang sebenarnya, sangat penunjang dari sebuah sekolah. Jadi kalau kita, ya maaf, jangan sampai ada apa-apa kita langsung cepat gitu. Dan salah satu memang kesehatan itu dengan pendidikan itu kan harusnya beriringan. Nah ini juga salah satu nilai plus sebenarnya di kita. Banyak sebenarnya nilai plus di Lebak Bulus 04 gitu ya untuk aset ini. Kalau puskesmas itu termasuk aset apa? Tapi ini di sosial. Sosial. Yang mana Pak? Puskesmas. Itu aset sosial karena kita memang berhubungan gitu ya, hubungan dengan pihak luar. Tapi di sini dari segi lingkungan kita plus gitu. Kenapa? Kita dekat puskesmas ya, kita dekat aksesnya gitu ya. Saya makan senang banget saya naik di Limpo. Sampai mana ibu? Ya sampai jadi itu Lebak Bulus. Sampai Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus Pondok Pinang nyambung ke Kampung Rambutan. Transjakarta ya. Karena saya punya akses HP Transjakarta, jadi gratis gitu kan ya, gratis. Jadi kita memang memanfaatkan fasilitas gitu ya. Orang diberikan fasilitas ya kita manfaatkan fasilitas. Gitu. Ada fasilitas tapi Kita manfaatkan betul, ya. Makanya ada saya gitu. Saya manfaatkan teman-teman tadinya kan waktu saya di sana juga saya pakai gitu. Ini tak pakai ini. Kenapa saya bilang? Tapi pas saya ini kan ternyata akhirnya teman-teman semuanya mengikuti walaupun tidak terpakai. Misalkan satu saat pasti terpakai, ternyata benar. Kreatif kan ibu ya. Akhirnya teman-teman semuanya yang itu, Bu izin ya Bu, gitu ya. Ngurus ke balai kota ya. Terus Bu, ya, silakan. Di Sudi juga bisa nih bu. Di sini nggak? Jakarta Selatan ya. DKI lah. Kalau sekarang ya saya pokoknya kemarin intinya balai kota ya udah pakai email kan. Karena ternyata itu bermanfaat. Gitu ya. Dan pelakunya kemarin setahun. Nah, saya senang banget itu. Dipakai tidak dipakai saya punya gitu kan. Artinya saya coba ini fasilitas saya manfaatkan. Ini juga masuk dalam sebenarnya kan pemerintah daerah kan gitu ya. Karena kan kita nih aset mereka. Kita ini pegawai ini aset dari pemerintah daerah loh. Nah, untuk bisa memelihara aset ya, mereka memfasilitasi kita. Nah, ini kita juga begitu. Apa yang menjadi aset kita fasilitasi. Ya, lanjut aja. Ya. Sekarang modal finansial, keuangan ya. Finansial itu alhamdulillah juga kita nih. Karena siswanya lumayan gitu ya, jadi tentunya ada pihak plus nih.
salah Ibu Wanita kemarin sempat menyinggung juga ya, kita ada kantin, kemudian koperasi, jadi itu bisa dimasukkan aja. Iya. Memang kalau finansial itu yang tadi ya, itu memang yang paling utama. Cuman kalau saya melihat memang di sini ada beberapa sumber-sumber kan gitu ya, aset yang memang bisa kita coba kembangkan. Seperti tadi terus juga koperasi. Sebenarnya kalau dikatakan koperasi juga kita nggak punya koperasi loh. Itu bukan koperasi sebenarnya. Kalau koperasi itu kita harus punya nama kan gitu ya. Kalau di istilah hukum kita harus ada ADART-nya. Kalau misalkan juga mau dibuat koperasi itu harus ada strukturnya, ada susunannya kan gitu, walaupun mungkin belum ada ADART. Yang saya lihat bukan koperasi. Kalau ini kantin kejujuran. Ya, kalau kantin kejujuran itu Pak sebenarnya memang anak itu tidak bayar ke guru Pak. Dia naruh uang sendiri gitu ya, naruh ngambil sendiri, tapi ternyata itu bangkrut Pak. Ya betul. Awalnya kita memang proses itu susah gitu ya, susah banget menanamkan kejujuran itu, memang perlu proses yang panjang gitu ya. Tapi ada beberapa sekolah atau beberapa negara pun nggak apa-apa gitu, sampai terus dijokin terus ya, sampai ditanamkan gitu bahwa nih loh ya, kejujuran itu memang mahal, kejujuran itu memang mahal. Dan kita dari sekian banyak, misal dari sekian banyak, nggak apa-apa kita hanya dapat 10-20 anak yang jujur tuh juga sudah luar biasa gitu ya. Cuman kan kita nggak kuat di sini, nggak kuat ya, nggak kuat karena saya bilang tadi kejujuran itu mahal gitu ya. Kita nggak kuat, jangan kan kayak gini, makanan aja pernah dulu kami praktek juga di Kalimantan itu, kami praktekkan makanan tinggal naruh di situ ada harganya kan ya. Pertama modalnya 500 gitu ya, dari modal 500 sekian itu udah tinggal 200 ya, lama-lama bangkrut gitu ya. Akhirnya sekolah nyerah, tapi ya masing-masing memang udah deh nggak usah deh gitu ya, ternyata anak-anak nggak bisa jujur gitu tadi ya. Ini belum dikatakan juga kantin kejujuran bukan, koperasi bukan gitu ya. Hanya fasilitas yang kita berikan pada saat siswa butuh ya, kita berikan fasilitas ya, penunjang, karena memang kan kita tidak boleh ada jual beli kan gitu ya. Kalau misalkan memang mau silahkan, tidak ada pemaksaan. Banyak memang sebenarnya potensi finansial yang bisa kita kembangkan, tapi memang keterbatasan dari SDM, kemudian politik, kadang-kadang aset politik juga pengaruh gitu. Kita mau berkembang begini, tapi ada kebijakan nggak boleh, akhirnya kita tidak baik. Kalau yang ninjel rumahku tuh walaupun sedikit ya, ini juga ada juga ya. Tapi itu saya tidak masukkan dalam finansial. Enggak ya? Itu di sosial Ya, betul. Saya masukin ke sosial. Kalau menurut saya ya, itu tidak masuk itu. Karena ya berhubungannya kalau finansial ini kan memang tekannya ya, Iya. itu untuk sosial. Satu lagi nih Bu, yang terakhir nih Bu, yang aset modal fisik. Kita kan alhamdulillah saat prasnya juga ya memang dari segi gedung memang sudah gedung lama yang gedung tua, namun alhamdulillah lingkungannya rindang, kemudian Perawatannya juga perawatannya bagus, dan ruangan-ruangannya juga alhamdulillah lumayan lengkap ya Bu, seperti ruang lab komputer kita alhamdulillah sudah banyak komputernya, jumlahnya, kemudian UKS. Kalau saya lihat memang dari fisik ya, untuk sekolah SD ya, untuk sekolah SD itu ini kita sudah termasuk lengkap. Kita punya TU, kemudian ruang kelas sekolah guru sudah bisa ya, standar Bisa ya. tapi ada gudang saya lihat kan ya, ada UKS gitu kan, ada UKS, gudang, ruang pramuka, itu kan itu sebenarnya tidak semua sekolah punya, tidak semua punya. Kemarin saya ke sekolah SDN Pondok Labu 16 ya, kantinnya gitu kan ya, kantinnya kecil, saya kaget ya, bagusan sekolah saya gitu ya, 3-4 ya. Dan itu juga dengan rehab belakangnya kan tadinya kan kotor apa, sekarang bagus gitu karena memang ada ya perbaikan lah ya. Cuman saya lihat
bagusan bagusan 04 gitu ya. Nah, memang di sini aset kita sebenarnya. Kemarin pada saat datang melihat, mereka ngomong ini saya mau untuk di kan kayaknya berat. Gedung ini tua tapi terawat. Lingkungan ini hitungannya benar-benar nyaman gitu ya. Nah ini merupakan sebenarnya aset fisik kita, aset fisik kita. Karena memang dari ruang kelas, saya tadi ke kelas-kelas untuk supervisi, kelasnya tidak terlalu besar, ya. Tapi menata ada pojok literasi, ada ini. Nah ini kan juga salah satu aset. Temboknya juga yang sudah ini tahun 72 ya, 73, tapi temboknya masih bagus gitu kan. Kadang ada yang memang dipegang aja udah mantap ya. Ini enggak. Jadi memang bersyukurnya pemimpin-pemimpin sebelum saya ini mereka benar-benar merawat fisiknya, karena memang mungkin sama anak-anak ya Pak ya. Kalau ada fotoel sedikit juga langsung di ya sebisanya. Benar. Dan ini Kalau memang saya luar sendiri biasa. kan saya tak ambil ini ke sini. Benar merawat ya. Fisik memang ini orang-orang di sini ya, sama SDM-nya Pak belum benar Dan berarti. orang tua kan asal wali kelas ngomong aja ini dicat udah kan boleh itu langsung. Jadi kita kalau ini sih, kalau saya lihat aset kita tinggal kita poles ya, tinggal kita kembangkan aja ya. Itu memang walaupun ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak bisa kita semaunya, tapi selama itu masih bisa kita bagus aja. Itu hubungan dengan SDM. Ini tadi saya udah ini kan, kita ini punya SDM guru penggerak kita 3 loh. Itu luar biasa gitu ya. Di DKI memang kalau di daerah itu hampir satu sekolah tuh ada yang sebagian tuh guru penggerak. Saya ketemu kemarin ke Jogja waktu saya dengan kementerian karena ketua PK ya, ngomong lah kalau saya kan guru penggerak saya paling cuma 2-3 gitu. Saya Bu, sekarang kepala sekolah yang ngomong itu, saya guru penggerak saya 30. Ini yang benar Bu, iya semuanya itu guru penggerak. Di daerah memang benar-benar luar biasa. Tapi kita pun dengan cuma 3 itu sudah luar biasa gitu. Saya lihat data beberapa teman itu ada beberapa sekolah yang memang lebih dari 5, saya lihat tidak berguru penggeraknya. Sekarang kan melihatnya ke situ. Kenapa? Karena orang mau, ini kan ibu bapak kan capek. Siapa yang mau capek-capek kan gitu ya? Yang memang mau bekerja ekstra dari teman-teman yang lain. Ya berarti kan orang-orang yang memang rela di situ. Kalau dipikir siapa yang mau? Nggak mau capek. Tapi bapak Hesti, Sudipno, Bunyeti itu mau. Orang udah pulang dia belum pulang. Kan gitu. Belum tidur ya. Nah ini SDM kita memang saya pikir saya punya SDM yang luar biasa. Terus sama dari SDM yang luar biasa turunlah ini ya. Intinya di sini sih Pak sebenarnya. Intinya di sini SDM. Kalau saya melihatnya setiap sekolah itu di SDM. SDM-nya kalau siswa kita yang mengatur SDM dulu. Dan ini menjadi salah satu permasalahan besar di DKI atau katakanlah di dunia juga ya, SDM untuk bisa menumbuhkan orang dengan kesadaran, berdisiplin dan sebagainya. Ya mungkin itu dulu ya. Nanti Ya, terima kasih ini sudah mencoba berbagi kita. Saya berharap dengan kita sharing diskusi seperti ini, Bu Hesti, Pak Ritno, ini bisa lebih berpikirnya lebih berkembang lagi, terus kemampuan menganalisis. Karena kan memang ini calon-calon kepala sekolah nih ya, calon-calon kepala sekolah, jadi belajar untuk bisa melihat aset. Aset itu sekecil apapun bisa menjadi potensi yang luar biasa. Tapi aset juga sekecil apapun bisa menghancurkan, gitu ya. Makanya nanti belajar di situ, jadi bisa melihat. Nanti kan akan membuat nih catatan kan gitu ya. Nah, telitilah lagi melihat. Ini kita ya nggak usah keluar punya kita aja dulu. Nah di situ ditelaah, dianalisis gitu, bisa nanti membuat sebuah rangkuman gitu ya. Membuat sebuah kesimpulan menurut Bu Hesti, menurut Pak Eko seperti apa tujuh pasokan yang nanti itu menjadi catatan. Yang jelek juga boleh dimasukkan,
gitu. Justru itu yang jelek itu menjadi bahan kita, evaluasi kita. Jangan yang bagus-bagus aja gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas diskusi pada siang hari ini, dan nanti insya Allah akan diteruskan juga teman-teman. Siap. Kita akan melakukan diskusi, barangkali itu juga nanti bisa mendampingi juga untuk diskusi tentang modal atau aset di SDN 44 bersama rekan-rekan kuliah. Itu saja, terima kasih. Sama-sama, semangat. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.